Jadi tadi mungkin saya sudah diperkenalkan ya dengan Bu Esther, nama saya Ngurah Sudarmawan. Ya, latar belakang saya sebelumnya bergerak di bidang properti, ya juga menjalankan bisnis network marketing juga. Ya, namun hari ini saya 100% ya mengerjakan bisnis 3i Network ini. Nah, jadi di sini tadi disampaikan bahwa saya bergabung tahun 2014. Ya, jadi betul sekali saya bergabung tahun 2014. Hanya saja saya mulai menjalankan bisnisnya di 3i di sini pada akhir 2016. Karena saya bergabungnya saat itu, Bu Esther ya, teman-teman sekalian, saat itu saya bergabung karena menghargai saja ya sepupu saya yang setiap hari mendatangi saya ya diajak untuk bergabung di sini. Oke deh, saya join untuk uang keamanan aja deh supaya nggak diganggu-ganggu lagi. Itu tujuannya di awal. Tapi ternyata ya luar biasanya orang yang mengajak saya ini terus memfollow up saya, mengajak saya hadir ke pertemuan dan akhirnya di sanalah mindset saya terbuka yang membedakan bisnis saya sebelumnya ya dengan bisnis 3i di sini pada acara-acara pertemuan 3i ya di Bali saat itu. Pada tahun 2016 itulah saya mulai melihat ini bisnis yang luar biasa. Oke, nah jadi di sini saya nanti akan bercerita menggunakan slide ya, jadi mohon dibantu untuk share screen-nya. Nah, jadi di sini nanti saya akan bercerita mengenai perbedaan keunggulan, kelemahan dan segala macam mengenai bisnis keuangan dan bisnis produk. Oke ya. Oke. Oke, sip. Nah, ini dia. Ya, jadi bisnis network ya, bidang keuangan apa perbandingannya dengan bisnis network di bidang produk. Oke ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ya saya akan langsung saja. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini mungkin yang baru pertama kali hadir ya atau mungkin sempat di prospek dan join akhirnya di program ini mungkin bertanya, mengapa sih kok saya bergabung di 3i Network? Ya, di sini saya ingin bahas sedikit dulu tentang keunggulan-keunggulan ya mengenai 3i Network ya. Ada beberapa keunggulan yang membuat saya ini luar biasa, yang membuat saya kenapa menjalankan bisnis 3i. Yang pertama jelas ya bahwa bisnis ini memiliki lisensi pribadi ya, yaitu berupa AAJI, AASI, yaitu lisensi pribadi ya, jadi di luar dari lisensi perusahaan beda lagi ya, intinya ini pribadi. Nah, kenapa ini penting? Nanti saya ulas ya, ada di slide yang berbeda untuk membedakan dengan yang masalah produknya. Oke ya. Nah, yang kedua ada yang namanya bisnis yang nyata Bapak Ibu. Ya, bisnis ini nyata diwariskan dan juga nyata juga pasif income-nya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu berpikir benar nggak sih bisnis ini bisa diwariskan ya? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya testimoni ya pembicaraan-pembicaraan para leader yang menyatakan bahwa bisnis ini diwariskan ya, dan itu memang terjadi banyak Bapak Ibu sekalian. Contoh beberapa mitra-mitra saya ya yang dia setelah menjalankan bisnisnya kemudian mohon maaf ya tutup usia. Nah, akhirnya uang pertanggungannya cair dan membuka polis baru di ID yang sama. Akhirnya dia bisa melanjutkan ya, ahli warisnya melanjutkan bisnis yang sudah dimiliki si orang yang tutup usia tadi ya, dan itu tidak mengulang Bapak Ibu. Ya, itu tidak mengulang. Nah, jadi disinilah manfaatnya kita mengerjakan di sini karena ada satu hal pasti yang akan terjadi pada setiap orang adalah tutup usia. Nah, dengan terjadi hal tersebut, maka bisnis yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, ya itu tidak akan sia-sia ke depannya. Karena Bapak Ibu memiliki yang namanya ahli waris. Nah, siapa ahli warisnya? Nanti bisa dicek deh di polis masing-masing ya. Siapa ahli warisnya? Apakah pasangan ataukah anak? Ya. Nah, itu akan menjadi ahli waris penerus bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bayangkan kalau Bapak Ibu hari ini mengerjakan bis ini 1-2 tahun ke depan, Bapak Ibu sudah memiliki income yang besar. Ya, misalkan belasan juta, puluhan juta, atau bahkan sampai ratusan juta di 3i Network ini, itulah yang akan diwariskan Bapak Ibu kepada si ahli waris tadi, ya, yang tercantum di polis, baik itu pasangan atau anak. Nah, jadi Bapak Ibu sudah saat ini mempersiapkan sebuah warisan sebenarnya, warisan bisnis, ya, untuk orang yang Bapak Ibu tinggalkan nanti.
Nah, yang kedua adalah nyata passive income-nya Bapak Ibu. Ya, di sini saya betul-betul merasakan Bapak Ibu ya dampak waktu, mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin juga ya, kita semua mengalami ya, masa-masa lockdown ya, kemudian tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun ya. Kita di sini di Bali pun sama Bapak Ibu, kita tidak bisa mengadakan acara-acara offline ya, pertemuan-pertemuan itu tidak boleh ya, kantor CHR pun itu kita tidak boleh menggunakan ruangannya untuk mengadakan pertemuan. Jadi kita berpikir, waduh, kita sementara ini diam dulu deh ya, hanya bisa berkomunikasi via Zoom seperti ini ya, atau mungkin dengan video call. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena konsep kita ini adalah asuransi, di mana asuransi itu kan pasti ada pembayaran premi setiap bulan, oke ya. Disitulah terjadi yang namanya omset Bapak Ibu. Ya, nah dari omset tadi itulah yang menghasilkan penghasilan buat Bapak Ibu sekalian. Makanya saya merasakan sekali Bapak Ibu, saat 2 tahun kita di lockdown ya, 1 tahun lebih di lockdown, saya bersyukur sekali tetap CHR mentransferkan bonusnya kepada saya, ya, dan juga kepada banyak mitra-mitra yang lain tentunya, ya, yang sudah menjalankan bisnis dengan cara yang benar, dengan cara yang sistem. Nah, itu yang luar biasa Bapak Ibu, ya, passive income-nya ini, ya, dan itu sudah nyata terjadi kepada diri saya dan juga pada banyak leader-leader Bapak Ibu sekalian, ya, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan. Nah, kemudian yang ketiga, bisnis 3i Network ini adalah sangat stabil dalam sisi omset dan juga sangat stabil dalam sisi bonus Bapak Ibu sekalian. Ya, jika Bapak Ibu bangun dengan sistem, ya nanti seperti apa saya bahas di belakangnya mengenai sistemnya. Intinya di sini kenapa dikatakan stabil dalam sisi omset dan juga dalam sisi bonus Bapak Ibu sekalian? Karena penggabungan dua unsur yang luar biasa ini Bapak Ibu. Ya, saya katakan luar biasa ya. Yang pertama adalah konsep network, konsep jaringan Bapak Ibu sekalian ya. Di mana konsep jaringan ini adalah konsep untuk kecepatan sebuah bisnis ya. Contoh misalkan Bapak Ibu jual nasi goreng nih ya. Ternyata nasi goreng Bapak Ibu ini enak banget ya. Kemudian Bapak Ibu cerita ke orang lain, mau nggak saya kasih resep seperti ini, nanti kamu bayar lisensinya ke saya, nanti kita bagi hasil keuntungannya. Ternyata dia mau ya, ada cabang lain yang Bapak Ibu buka. Nah, seiring waktu semakin banyak cabang yang Bapak Ibu buka, artinya Bapak Ibu tanpa sadar sedang membangun jaringan, membangun network, ya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi kecepatan bisnis di situ Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hanya punya satu outlet kerjakan sendiri, tapi outlet-outlet lain juga memberikan income buat Bapak Ibu sendiri. Ya, nah disitulah yang dikatakan bahwa kecepatan bisnisnya ini luar biasa. Ya, untuk dalam sisi network. Ya, apalagi contohnya? Contoh deh misalkan pemiliknya Gojek misalkan, ya pemilik Gojek yang sekarang jadi menteri ya. Nah, pemilik Gojek ya, dia mempekerjakan begitu banyak orang-orang yang menjadi Gojek Bapak Ibu. Ya, bisa ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang sudah mendaftar di Gojek. Ya, padahal Bapak Ibu sekalian, pemiliknya belum tentu loh punya SIM C. Ya, pemilik Gojek belum tentu bisa naik motor Bapak Ibu. Ya, tapi dia bisa membuat sebuah jaringan besar yang memberikan penghasilan buat dia. Itulah yang namanya network Bapak Ibu. Kecepatan sebuah bisnis, tidak bekerja sendiri tetapi dengan jaringan, bisnis Bapak Ibu sekarang akan berkembang sangat cepat sekali. Oke, nah itu keuntungan yang pertama dari sisi bisnis network, ya. Nah, dari bisnis network itu yang kedua ada yang namanya bisnis insurance atau asuransi, ya, di mana bisnis asuransi ini sangat mengedepankan yang namanya kestabilan omset. Nah, kenapa saya katakan omset ini stabil, Bapak Ibu? Saya pelajari di bisnis asuransi, asuransi murni ya, saya lihat kok omsetnya stabil karena apa? Mereka memiliki nasabah, memiliki mitra ya yang mereka rutin membayar premi. Ya, apalagi sekarang sudah difasilitasi ada yang auto debit ya, ada juga yang bisa bayar tahunan. Nah, sedangkan omset asuransi itu kan bisa terjadi bulanan Bapak Ibu. Nah, disitulah terjadi omset yang stabil ya. Dari 10 orang yang membayar premi misalkan, saya bisa pastikan selama 1 tahun paling jelek-jeleknya ada 2 atau 3 yang berhenti membayar premi. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi omset, ya itu sebenarnya termasuk stabil Bapak Ibu. Beda dengan kalau bulan ini 10, bulan depan 0, nah itu
kacau ya, itu nanti kita bandingkan sama bisnis yang produk ya. Nah, tapi intinya adalah di bisnis asuransi itu omsetnya sangat stabil. Karena apa? Kita sudah memiliki eh, kesadaran untuk membayar premi. Karena apa? Kita sanggup dan mau bergabung di asuransi, kita tanda tangan di SPAJ, berarti kita sudah punya kesanggupan untuk membayar premi setiap bulan. Karena apa? Karena kita mengetahui manfaatnya. Ya, manfaat yang kita dapatkan, yaitu investasi, asuransi, proteksinya, ya, apalagi sekarang ada bisnisnya. Nah, dan CAR 3i Network ini Bapak Ibu sekalian, itu dia menggabungkan antara dua hal besar ini, yaitu network marketing plus dengan asuransi. Penggabungan antara kecepatan dengan kestabilan itu yang dimiliki oleh 3i Network Bapak Ibu. Itu yang membuat saya, wah ini bisnis luar biasa. Ya, setelah saya mempelajari, saya lihat 2 tahun ya setelah saya bergabung dari tahun 2014, 2016 akhir, baru saya melihat wah ini ternyata bisnis luar biasa. Ya, 3 hal ini yang saya lihat di awal yang membuat saya akhirnya mengerjakan bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Itu di luar yang nomor 4. Nah ini ya, yang nomor 4 ini ya biasa namanya kita berbisnis, pasti tentunya kita berpikir kapan sih return of investment-nya, kapan sih balik modalnya. Nah, bisnis yang bagus adalah bisnis yang Bapak Ibu bisa lihat seberapa lama jangka waktu balik modalnya. Semakin cepat balik modalnya, itu bisnis semakin luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai kita berbisnis kemudian balik modalnya terlalu lama. Contoh Bapak Ibu berbisnis balik modalnya mungkin 2 tahun atau balik modalnya ya setahun lah misalkan. Artinya setahun itu Bapak Ibu nggak dapat apa-apa. Ya sulit sekali kita bertahan jika sekian lama kita tidak mendapatkan keuntungan Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang tidak ada cuannya, ya itu bahasa keren sekarang ya. Nah, jadi di sini kita penting tahu kalau kita berbisnis berapa lama nih kita harus balik modal. Nah, di 3i Network Bapak Ibu sekalian yang membuat saya ini merasa luar biasa bahwa kita return of investment-nya atau balik modal kita bisa saya katakan 1 bulan itu sudah balik modal bahkan lebih Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh sederhana sekarang, Bapak Ibu dapat elit ya, closing 3 orang sekarang ya. Wah, ini luar biasa nih. Pengembangan baru lagi dari 3i Network ya dengan 5, kalau dulu 5 kita baru dapat elit. Sekarang dengan 3 kita sudah mendapatkan elit. Dari 3 saja berdasarkan pengalaman tim saya ya, termasuk saya juga ya mendapatkan elit. Itu jika nasabah baru bergabung dia mendapatkan elit closing 3 itu lebih kurang sekitar 500 ribuan bonusnya Bapak Ibu. Premi yang dia bayarkan berapa? 350.000. Ya, itu masuk menjadi investasi. Jadi yang dikatakan modal apa Bapak Ibu? Uang pendaftarannya, uang ID yang 50.000 itu yang saya katakan modal. Kalau 350-nya kan bukan modal. Ya bayangkan dengan modal 50.000 bergabung di 3i Network 1 bulan ya closing 3 misalkan bulan depan bonusnya 500.000 Bapak Ibu. Ya bayangkan 50.000 berbanding 500.000. Ya balik modalnya sangat-sangat cepat Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan bulan kedua dan seterusnya Bapak Ibu kami sarankan mengerjakan bisnisnya sehingga bulan kedua dan seterusnya Bapak Ibu tidak lagi menggunakan uang kantong sendiri untuk membayar preminya. Oke ya, nah itu yang baru saya katakan orang yang betul-betul melihat peluang, di mana orang yang melihat peluang dia tidak mau rugi ya, buat apa bayar premi pakai uang kantong sendiri ya, atau mungkin Bapak Ibu bayar premi pakai gaji di kantor misalkan, wah percuma Bapak Ibu. 3i sudah luar biasa ya, selain memberikan kita peluang, kita bisa membayar premi melalui bisnis ini juga ya, tanpa harus melirik-lirik yang lain ya, apalagi mencoba-coba yang lain ya. Jadi 3i ini sudah luar biasa. Oke ya, nah inilah 4 keunggulan yang saya ambil Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menjalankan bisnis 3i Network ini. Ya, jadi dari 4 inilah yang saya dapatkan setelah 2 tahun, Bapak Ibu bayangkan, setelah 2 tahun saya join, baru saya mendapatkan ini, pemahaman ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom hari ini, ya, hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan pemahaman, mungkin ada yang baru bergabung, ya, artinya Bapak Ibu sudah tidak ada kesempatan lagi ya untuk mengatakan, wah apa sih keunggulan segala macam, sudah saya bahas Bapak Ibu. 4 ini akan menjadi senjata buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkomitmen mengembangkan bisnis 3i ini Bapak Ibu. Oke ya.
Oke, saya next. Sorry. Oke, sip. Oke, bisa dibantu next, Pak? Kok nggak kena ya? Bisa dibantu next, Pak Sandy? Oke, sudah bisa ya. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian ya, kita melihat sebuah poin inti ya dari judul saya ya, di mana hal yang saya ingin bahas ini adalah perbedaan tadi ya, perbandingan lah ya antara, bisnis produk dengan bisnis keuangan saat ini dan ini, eee, bukan saya mengada-ngada Bapak Ibu sekalian, tapi ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya. Karena sebelumnya saya sempat, 2 tahun ya, nggak lama sih ya, 2 tahun saya menjalankan bisnis, di produk, ya saya tidak usah sebut, mereknya ya, saya menjalankan bisnis produk tersebut dan kata orang nih ya, ini kata orang mengatakan, "Wah ternyata," kata orang, "saya sukses di sana." Karena apa, dalam waktu setahun itu, 1 setahun lebih ya, kurang dari 2 tahun saya dapat reward mobil mewah saat itu ya, Mercedes-Benz ya. Jadi di bisnis tersebut saya banyak orang melihat, "Wah ini luar biasa." Ya, tetapi ada satu faktor yang membuat saya, melihat ada hal yang tidak aman Bapak Ibu, yang saya rasakan, ini sekali lagi pengalaman pribadi yang saya rasakan di sana. Sehingga saya membuat materi ini tujuannya supaya Bapak Ibu nanti bisa membedakan, ya, keuangan ini seperti apa sih, produk ini seperti apa. Oke ya, saya akan jabarkan satu persatu, oke. Membandingkan sedikit ya. Bisnis keuangan, ya kita ini di 3i Network, ya 3i Network di sini kita yang utama adalah kita akan mencetak yang namanya leader. Ya, kenapa kita katakan kita mencetak leader? Karena di sini kita bukan, jual-jualan tanpa lisensi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu di sini kalau ngerekrut belum punya lisensi bagaimana? Nggak bisa ya, harus punya lisensi dulu ya. Nah, itu dikatakan Bapak Ibu sedang mencetak leader, ya. Beda dengan kalau misalkan di bisnis produk sebelumnya ya yang dulu pernah saya, alami ya, di situ kita lebih banyak mencetak sales. Ya, kenapa dikatakan mencetak sales? Karena di brosur itu pasti ada perbedaan harga, ya, ada harga distributor, ada harga konsumen, ya, di mana di sana rata-rata pasti ingin, eee, bergabung kemudian jual pakai harga konsumen kan dapat selisih, oke ya, ada selisih. Nah, di situ, perbedaannya, ya, antara bisnis produk dengan bisnis 3i. Kalau di 3i kita nggak mungkin ada harga konsumen, harga distributor itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin saya menjual premi 350.000 ke orang lain, saya tulis brosur bayarnya 450 ya, tapi store ke saya bayar 350 kan nggak mungkin, ya. Tidak ada seperti itu. Oke ya, nah jadi di sini kita betul-betul mengajak di 3i untuk mencetak leader yang mereka ngerekrut ya, sama-sama ngerekrut nih, tapi kita memiliki lisensi. Oke ya, nah itu perbedaan yang pertama antara bisnis keuangan dengan bisnis produk. Ya, nah berbicara mengenai lisensi, coba deh kita lihat yang nomor 2 ya. Perbedaan yang nomor 2 antara bisnis keuangan ya dengan bisnis produk, yaitu kita memiliki di 3i ya, kita memiliki lisensi pribadi Bapak Ibu. Diri sendiri loh, kita ini yang punya lisensi. Itu di luar perusahaan. Perusahaan pasti ya punya juga ya di bawah, naungan OJK. Ya, tapi untuk kita yang menjalankan bisnisnya, kita punya lisensi pribadi yaitu AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Ya, yang tujuannya lisensi ini adalah misalnya nih Bapak Ibu, misalnya ya, anggaplah misalkan CAR nggak bayar bonus saya, padahal saya sudah bayar premi, misalkan ya. Saya nggak perlu bawa massa datengin kantor CAR, demo, nggak perlu Bapak Ibu, ya percuma, ya. Cukup kita melakukan komplain atau melakukan pengajuan ke AAJI. Apa komplain kita, maka nanti biarlah pihak AAJI yang akan berkomunikasi dengan CAR mengenai hal ini.
Ya, jadi kita tidak perlu demo-demo ya, karena itulah tujuannya dan itulah keuntungannya kenapa Bapak Ibu wajib ya memiliki AAJI dan AASI. Karena apa? Ini akan melindungi bisnis Bapak Ibu sendiri. Ya, melindungi bisnis Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa sama perusahaan terhadap kita, kita ada yang menaungi, ada yang melindungi, yaitu AAJI. Oke ya. Nah, yang saya bandingkan waktu saya dulu ya pernah di bisnis produk, ya lisensi itu untuk secara pribadi, mohon maaf saya tidak ada. Ya, secara pribadi ya untuk orang-orang yang menjalankan bisnis produk misalkan belum ada lisensi pribadinya. Yang ada itu hanya lisensi perusahaan. Ya, APLI namanya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, biasanya itu buat perusahaan. Nah, disinilah dulu Bapak Ibu sekalian kenapa saya akhirnya tidak menjalankan bisnis produk itu lagi, ya. Karena yang saya katakan tadi ya, terjadi masalah antara perusahaan dengan saya. Ya, sempat beberapa bulan bonus saya nggak cair Bapak Ibu sekalian. Ya, bonus saya nggak cair, saya tanyakan ke perusahaan tersebut, jawabannya aneh-aneh, mengatakan saya tidak fokus, ya kalau tidak fokus kan tidak mungkin saya punya omset saat itu ya, apalagi saat itu saya terima mobil mewah saat itu ya, jelas ada omsetnya. Sampai akhirnya saya mengadu ke kantornya, ke perusahaannya, tidak juga ada jawaban, saya cari, bahkan saya datangi leader saya yang peringkat tertinggi ya di Asia saat itu ya, saya datangi ke rumahnya, saya coba minta bantuan, ternyata tetap tidak bisa Bapak Ibu. Di sanalah saya berpikir, waduh ternyata tidak ada yang bisa membackup saya. Dan di sanalah akhirnya saya betul-betul tidak lagi mendapatkan bonusnya dan tercoret dari perusahaan tersebut. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Ya hanya pasrah Bapak Ibu. Karena apa? Saya nggak punya lisensi pribadi. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, saya ya sudah pasrah saja. Ya, akhirnya kehilangan semuanya. Nah, itu yang menjadi pembelajaran luar biasa kepada saya dulu, sehingga saya berpikir saya tidak akan jalankan network marketing lagi. Ya, tetapi 3i sudah merubah uh, mindset tersebut Bapak Ibu sekalian. Dengan saya diajak oleh leader saya untuk ber-AAJI, di sanalah saya melihat bahwa suatu saat nanti jika terjadi sesuatu ya atas diri saya, atas perusahaannya, ada yang bisa menaungi saya, ada yang bisa memayungi saya dan ada yang bisa membantu saya, yaitu AAJI Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu ada yang belum memiliki AAJI, AASI ya hari ini segera daftar AAJI Bapak Ibu sekalian ya untuk bisa aman menjalankan bisnisnya ya. Yang ketiga, nah ini pengalaman saya lagi ya yang ketiga ya. Oke, yang ketiga adalah di 3i itu pengeluaran kita itu akan menjadi nilai tunai Bapak Ibu. Ada manfaat buat kita berupa nilai tunai ya yang biasa kita sebut dengan nama saldo investasi ya. Jadi setiap Bapak Ibu bayar premi biasanya akan di email ya bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran. Nah, ceklah di Mobis ya berapa saldo investasinya. Jadi uang Bapak Ibu nggak hilang sebenarnya. Oke ya, itu justru menjadi saldo investasi dan juga menjadi proteksi ya. Nilai tunai ada yang balik kepada Bapak Ibu sekalian. Sedangkan pengalaman saya di bisnis produk saat itu ya, yang dulu pengeluaran kita itu berbelanja itu akan menjadi produk ya, biasa disebut dengan nama tutup poin. Ya, tutup poin itu menjadi produk ya. Dan pada kenyataannya ya banyak teman-teman kami dulu ya, mereka setelah tutup poin beli produk, mereka ujung-ujungnya pengen pengen duitnya lagi Bapak Ibu. Sehingga apa yang dilakukan? Mereka jual lagi ya, entah di diskon sekian persen, diskon, yang penting balik uangnya dulu deh, walaupun sedikit-dikit nggak apa-apa, yang penting ada duitnya dulu. Nah, itu yang membuat sebuah perbedaan dalam diri saya bahwa 3i ini luar biasa. Kita membayar premi, ya pengeluaran lah anggap ya, pengeluaran tetapi ada saldonya Bapak Ibu. Pengeluaran kita langsung menjadi nilai tunai, langsung menjadi manfaat buat kita, tanpa kita harus proses ulang lagi. Proses ulang maksudnya apa? Jika dapat produk, proses jual dulu, baru jadi uang. Tetapi di 3i kita melakukan pengeluaran sekarang, itu langsung jadi saldo investasi. Oke ya, Bapak Ibu tinggal fokus sama pengembangan bisnisnya aja, nggak usah lagi fokus dengan bagaimana menjual atau berjualan lagi dengan produk yang Bapak Ibu pegang. Ya, itu yang saya lihat dari 3i. Ya, yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu. Oke, yang keempat, pangsa pasarnya. Ya, ini ya mengenai bisnis keuangan 3i, saya lihat pangsa pasarnya itu sangat luas Bapak Ibu sekalian. Ya.
Kenapa dikatakan sangat luas? Karena kita ini kan perlu keuangan, ya. Sejauh kita menjelaskan dengan tepat, ya, kalau kita tanya kepada prospek kita sebenarnya Bapak Ibu, dari hati ke hati kita tanya ya, mereka pengen nggak punya investasi? Ya, kalau mereka mengatakan, "Oh, nggak pengen," itu saya rasa perlu dipertanyakan ya, karena siapapun yang kita tanya ya, coba deh Bapak Ibu coba cari responden di mall atau di mana, tanya, sekedar tanya aja, "Pak, pengen nggak punya investasi?" Hampir semua akan mengatakan pengen, ya. Walaupun dia sudah kaya pun kalau dikatakan pengen nggak punya investasi, tetap pengen Bapak Ibu. Ya, seberapa pun gajinya hari ini kalau ditanya, "Pengen nggak punya investasi?" Tetap pengen Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua kalau kita tanya lagi, pengen nggak punya warisan ke depan? Nah, di sini kita kan ada saldo investasinya ya, yang bisa dijadikan warisan, bisnisnya juga bisa diberikan warisan. Nah, kalau kita tanya kepada setiap orang, ya kita coba cari responden mungkin di mall, di lapangan, sedang olahraga, iseng tanya, Pak, pengen nggak punya warisan buat keluarga? Setiap orang pasti mengatakan pengen, Bapak Ibu. Di sanalah kita bisa membayangkan bahwa pangsa pasar kita ini sangat luas, ya, di mana sebenarnya 3i Network ini sangat dibutuhkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, oleh setiap orang. Tinggal bagaimana kita menjelaskan dengan tepat saja. Nah, tinggal kita menjelaskan dengan tepat, dengan cara yang benar, ya, jangan sampai kita asal bicara saja ya, tiba-tiba bilang, "Oh, nanti saldo kita bisa jadi 1 miliar." Wah, itu jangan ya, itu sudah di luar konteks itu ya, bahaya. Ya, itu justru nanti akan jadi bumerang buat Bapak Ibu sekalian. Jika kita menyampaikan dengan benar, orang akan melihat, sisi investasi untuk jangka panjang bagus, ya. Ada sisi warisan, ternyata ada proteksi juga, ya, bahwa setiap orang tidak ada yang hidupnya abadi. Ya, tidak ada yang kayak di video game itu ya, nyawa 3 itu nyawa 5 nggak ada Bapak Ibu, ya. Semua kita nyawa cuma satu Bapak Ibu, satu-satunya, ya. Jadi, setiap orang pasti akan mengalami yang namanya tutup usia. Nah, di sanalah kita bisa mulai masuk bahwa setiap orang yang tutup usia, eee, enak nggak misalkan pada saat setiap orang tutup usia ada santunan yang diberikan buat keluarga. Semua orang mengatakan pasti senang Bapak Ibu, ya namanya terima duit ya, tidak ada orang yang tidak senang menerima duit. Nah, disinilah kita katakan pangsa pasar di 3i sangat luas, karena 3 hal tadi Bapak Ibu, insurance, investment, dan income-nya tadi Bapak Ibu, pangsa pasar kita luas. Nah, sedangkan jika kita berbicara bisnis, network ya, yang di bidang produk, itu pangsa pasarnya saya katakan tertentu. Ya, pengalaman saya dulu pangsa pasarnya tertentu Bapak Ibu. Ya, misalkan contoh nih, misalkan eh, hanya kalangan-kalangan yang punya bayi misalnya ya, berarti itu produk-produk untuk bayi. Kemudian kalangannya hanya untuk pangsa pasarnya hanya untuk orang-orang yang sakit. Nah, berarti itu produk kesehatan misalkan. Jadi sudah ada pangsa pasar masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itulah yang membedakan dengan bisnis keuangan. Ya, setiap orang pingin ada uang, ya, pingin memiliki keuangan yang bagus, investasi. Sedangkan untuk produk itu hanya di kalangan tertentu. Jadi pangsa pasar Bapak Ibu sangatlah luas ya, sehingga kadang kalau kita share di Facebook, ya di status WA mengenai program-program keuangan, itu cenderung ada saja yang bertanya, seperti apa programnya, seperti apa programnya, karena keuangan Bapak Ibu sekalian, ya setiap orang membutuhkan uang ini, ya. Nah, ada garis merah di paling bawah, ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu yang menilai sendiri, ya, mana yang lebih mudah ya dari pemaparan saya tadi, apakah di bisnis produk atau di bisnis keuangan ya. Jadi di sini bukan saya bermaksud untuk merendahkan atau mungkin menjatuhkan, tidak, paling tidak Bapak Ibu sudah ada wawasan tambahan, karena sekarang memang namanya bisnis ya, setiap orang sah-sah saja akan mempresentasikan Bapak Ibu bisnis produknya, apapun mereka sah-sah saja, tidak ada yang tidak sah ya. Semua boleh ya, bahkan saya pun sering Bapak Ibu, ya saya pun sering didatangi dengan teman-teman ya, mereka bicara soal bisnis produk dan lain-lainnya, tapi karena saya melihat sisi bisnis keuangan ini luar biasa, dari sisi mencetak leadernya, dari sisi lisensi kita secara pribadi yang mengamankan kita dan memayungi kita, ada AJI, kemudian pengeluaran kita ada pengeluaran setiap bulan yang langsung jadi nilai tunai, ada saldo investasi. Yang keempat, pangsa pasar kita luas Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bicara dari orang yang baru tamat SMA sampai yang sudah pensiun, karena produk kita ini Bapak Ibu sekalian, di 3i ini Bapak Ibu. Ya, karena produk kita ini adalah produk
keuangan. Oke ya. Nah, yang berikutnya, oke, saya akan coba next dulu. Oke, sip ya. Nah, setelah Bapak Ibu memahami ya, setelah Bapak Ibu memahami tadi ya tentang, eee, bisnis produk dengan, bisnis keuangan, ya di sini Bapak Ibu mungkin sudah berpikir, "Oke deh, saya join aja deh." Nah, misalkan ya, "Oke deh, saya join aja." Nah, sekarang setelah saya join, Pak, saya harus bagaimana? Nah, jadi ini konteksnya sekarang Bapak Ibu sudah mengambil keputusan ya, saya harus bagaimana? Nah, mungkin Bapak Ibu, saya yakin dan percaya orang yang mengajak Bapak Ibu bergabung ke bisnis ini, ya join di bisnis ini, mengajak serius di bisnis ini, pasti pernah mengatakan, "Ayo kita buat goal, ya tujuannya, dan kita akan kerjakan ini dengan sistem." Ya, kita akan kerjakan dengan sistem. Itu betul Bapak Ibu, ya. Itu adalah leader yang luar biasa yang mengarahkan Bapak Ibu memiliki goal dan sistem, karena itu sudah tertulis ya, ada buku namanya Atomic Habits, yaitu karangannya James Clear. Di sana dia mengatakan bahwa konsep network ini harus punya dua konsep ini Bapak Ibu. Harus memiliki goal dan harus punya sistem. Ya, nah ini yang sedikit saya akan bahas ya kepada Bapak Ibu sekalian setelah Bapak Ibu mengambil keputusan, oke deh saya akan fokus kerjakan di sini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, goal dan sistem, ya itu adalah dua hal yang berbeda, oke ya. Nah, kenapa dikatakan dua hal yang berbeda? Di sini saya tulis ya, saya ambil juga, saya rangkum juga dari buku Atomic Habits ini ya, di mana goals itu adalah hasil yang ingin dicapai, tapi jangka panjang. Contoh apa? Saya ingin jadi crown agency. Nah, itu goals juga, betul Bapak Ibu, itu goals juga, itu jangka panjang banget, ya. Atau mungkin yang baru bergabung, saya punya goals mau jadi tim agensi. Ya itu betul, itu goals juga. Ya, cuman kan tidak serta-merta langsung jadi tim agensi ya. Artinya kita masih katakan bahwa goals yang ditentukan itu adalah untuk jangka panjang. Nah, bedanya dengan sistem adalah sistem itu adalah prosesnya Bapak Ibu. Proses yang mengarahkan Bapak Ibu menuju hasil atau menuju goal tadi. Ya. Jadi sistem ini Bapak Ibu, ya goals itu penting, ya namun sistem ini lebih penting, ya. Kenapa sistem ini lebih penting Bapak Ibu? Karena pertama kita ingin membangun aset produktif untuk passive income, ya. Yang kedua agar Bapak Ibu tidak jadi Superman, ya. Apa yang saya maksud dengan Superman? Nah ini banyak ya leader-leader ini uh, mungkin ya tidak menerapkan banyak sistem sehingga dia lebih sering jadi Superman. Apa-apa harus dia Bapak Ibu. Ya, ada upline ya misalkan atau leader, saya ada ngundang sekian orang tolong dong di presentasi. Pergi presentasi ya. Nanti di sana lagi ada presentasi, Bapak Ibu pergi lagi presentasi ya kemana-mana selalu. Jadi grup itu selalu menomorsatukan up leader. Nah, itu apa-apa sebentar up leader. Nah, itu artinya Bapak Ibu jadi Superman ya. Tapi jika Bapak Ibu punya goals ya yang jangka panjang ya, misalkan naik peringkat nih, ya tim agensi, leader agensi, bronze, silver dan seterusnya ya. Tapi yang Bapak Ibu utamakan adalah kerjakan dia di sistemnya dulu. Oh, hilang ya. Mungkin bisa di back Pak. Di back. Sorry di bisa di back Pak Sandy? Oke, ya yang itu. Oke, terima kasih Pak Sandy. Oke, nah jadi pentingnya sistem itu agar Bapak Ibu tidak menjadi Superman tadi Bapak Ibu, ya apa-apa upline, apa-apa leader. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi sistem dalam sebuah tim itu diperlukan sekali. Contoh sistem apa? Saya yakin Bapak Ibu pasti ya. Pertama disuruh buat daftar nama, oke ya. Kemudian kedua Bapak Ibu diajarkan bagaimana presentasi, disiapkan Bapak Ibu sebuah wadah pertemuan ya, entah itu BOP ataukah home meeting yang berisi presentasi. Bapak Ibu diarahkan juga masuk ke sebuah acara untuk mencetak leader, entah itu namanya leadership training atau rakor atau apalah sejenisnya seperti Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang saya katakan sistem-sistemnya ya. Contoh sederhana misalkan pertemuan ya. Kenapa
leader Bapak Ibu sekalian membuat sebuah pertemuan. Ya, tujuannya adalah agar grup Bapak Ibu sekalian itu masuk dalam sistem pertemuan agar Bapak Ibu tidak jadi Superman, supaya grup Bapak Ibu sekalian tidak bergantung dengan Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan, Bapak Ibu membangun bisnis di satu kota. Bapak Ibu ajarkan grup Bapak Ibu sekalian bukan sekedar mengajarkan presentasi, tetapi mengajarkan mereka untuk rajin hadir di pertemuan. Mereka belajar, oh ternyata seperti ini pertemuan, seperti ini manfaatnya pertemuan, ya seperti ini manfaat BOP, ya saya bawa orang ke BOP ternyata ternyata terclosing oleh para tim leader atau good team player yang ada di acara tersebut, ya dibantu closing oleh presenternya, ya padahal prospeknya Bapak Ibu, ya yang membantu closing malah presenter yang di depan. Nah itu manfaatnya, sehingga suatu saat nanti, ya jika Bapak Ibu sedang mengembangkan bisnis ke luar kota yang lain, BOP itu kan tetap jalan di kota tersebut. Kota yang Bapak Ibu di awal tadi ya, itu kan tetap jalan. Dan grup Bapak Ibu sekalian, karena sudah tersistem, mereka akan terus memanfaatkan sistem BOP terus Bapak Ibu. Sehingga walaupun Bapak Ibu keluar kota, BOP itu tetap jalan, maka grup Bapak Ibu sekalian tetap terbantu dalam sisi closing, dalam sisi pengembangan diri. Sehingga walaupun Bapak Ibu tidak ada di kota tersebut, omset itu tetap ada Bapak Ibu sekalian. Ya, disitulah terjadi yang namanya passive income tadi Bapak Ibu sekalian. Tidak lagi menjadi seorang Superman, ya. Jadi bangunlah sistem itu di awal. Nah, kalau sudah konsisten dengan sistem, goals pasti terjadi Bapak Ibu. Yang punya goals naik peringkat, ya, tim agensi, leader agensi pasti terjadi. Karena apa? Sistem sudah jalan di grup. Ya, setiap orang closing arahkan ke pertemuan, misalkan ke BOP, ya. Setiap kota saya yakin punya BOP, ya, arahkan ke sana. Tujuannya supaya menjadi budaya, habits, ya, kebiasaan, sehingga besok-besok Bapak Ibu tidak ada karena ke kota lain, grup tetap berjalan. Jadi grup menggantungkan dirinya bukan pada Bapak Ibu, tapi menggantungkan diri ke sistem Bapak Ibu. Nah itu tujuannya, ya. Hal yang bisa membuat Bapak Ibu pensiun, passive income hanya sistem Bapak Ibu, ya. Jangan diri Bapak Ibu sekalian yang terus menjadi bumper di depan. Nah, itu pentingnya sistem, ya. Jadi goals itu penting, namun sistem lebih penting agar Bapak Ibu tidak menjadi Superman. Oke ya. Nah, yang kedua ya adalah bisnis ini ibarat lomba Bapak Ibu. Ya, bisnis ini ibarat lomba. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian semua orang ingin menjadi pemenang. Ya, setiap orang ingin menjadi pemenang. Ya, di mana pemenang ini akan muncul dari orang-orang yang menjalankan sistem. Ya, pemenang ini akan muncul dari orang-orang yang menjalankan sistem. Contoh misalkan saya dengan Bapak Ibu, ya. Saya dengan Bapak Ibu ini sebenarnya kita sedang lomba loh Bapak Ibu. Ya, tanpa kita sadari ya, kita seluruh Indonesia member-member 3i, leader-leader 3i, sebenarnya ini kita sedang berlomba untuk menjadi seorang pemenang. Tetapi yang perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian, tidak semua dari kita akan tetap bertahan sampai di finish. Ya, karena apa? Akan banyak hal-hal terjadi. Contoh penolakan, ya, yang mentalnya nggak kuat, saya yakin pasti berhenti, ya, karena mentalnya nggak kuat, ya. Jadi akan ada cobaan-cobaan, ya, namanya kita mau jadi pemenang kan, kita akan berlomba nih sama-sama mencapai posisi Crown Agency. Kedua, akan ada seperti kemarin ya, badai krisis ekonomi. Nah, itu yang membuat banyak juga orang-orang, ternyata banyak yang hilang juga dari peredaran, ya, ternyata karena hal tersebut. Nah, tapi orang-orang yang sistem, Bapak Ibu, orang-orang yang sistem, mereka tetap berjalan bisnisnya, Bapak Ibu. Ya, tetap berjalan. Ya, contoh kemarin ya, banyak ya pada saat kita pandemi, ya curi-curi lah kita ngadakan presentasi 2 orang, 3 orang, ya ngadakan presentasi via online, tetap terjadi Bapak Ibu. Dan sampai hari ini itu tetap ada. Ya, kita tetap ada ya yang namanya BOP online ya, seperti yang dibuat oleh 3ILC ini ya, tetap ada, sehingga lah itu akan menjadi sistem buat Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, goals tidak membuat Bapak Ibu memiliki passive income ya, tetapi sistemlah yang membuat passive income itu terjadi Bapak Ibu. Oke ya, setiap orang punya goals buat naik peringkat. Betul, peringkat bisa naik ya, tapi peringkat bisa turun nggak? Nah, itu pertanyaannya. Oke ya.
di 3i Network Bapak Ibu sekalian peringkat kita bisa turun. Ya, jadi buat apa kita menjalankan bisnis ini hanya sekedar mengejar-ngejar peringkat, oke? Hanya mengejar-ngejar peringkat, tetapi pondasi sistemnya nggak kuat. Nah, itulah yang membuat kenapa banyak sekali orang-orang yang sudah awalnya memiliki peringkat, kemudian mulai lesu, mulai jarang kelihatan, dan kemudian lama-lama hilang, oke ya? Karena apa? Peringkat prioritas utamanya, goals-nya itu di peringkat sih, bukan di sistem. Tapi jika Bapak Ibu membangun sistem, itu saya pastikan Bapak Ibu passive income akan terjadi. Karena apa? Sistem itu bekerja dengan luar biasa di grup Bapak Ibu sekalian. BOP-nya jalan, ya, home meeting-nya jalan, kemudian leaders meeting-nya jalan, walaupun via online, ya nggak apa-apa, tapi tetap jalan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Sistem Bapak Ibu berkembang. Fondasi bisnis Bapak Ibu sekalian semakin kuat. Nah, kalau fondasi sudah kuat, dampaknya ke peringkat nggak Bapak Ibu? Pasti ke peringkat. Ya, dampak pasti ke peringkat. Ya, jadi sistem yang kita kerjakan itu akan membawa Bapak Ibu kepada passive income. Itu pasti akan terjadi. Peringkat akan mengikuti Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya materi yang saya bisa sharing ya pada sore hari ini ya, siang sore hari ini. Semoga membawa manfaat buat Bapak Ibu sekalian ya, semoga memberikan pemahaman sedikit lah tentang perbedaan antara bisnis produk dengan bisnis keuangan ya, karena tidak menutup kemungkinan besok atau lusa Bapak Ibu akan ketemu nih sama orang-orang yang juga menjalankan bisnis produk yang menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, minimal ada informasi sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya Ngurah Darmawan, Silver Agency Indonesia, Pasti Crown. Pasti Crown. Terima kasih untuk sharingnya Pak, sangat bermanfaat. Ya, kira-kira Bapak Ibu dapat apa nih dari sharing pada hari ini? Tentunya banyak ya. Kita mulai semakin paham tentang bisnis keuangan dan bisnis produk ya. Jadi sekarang gimana? Bapak Ibu masih mau tertarik jual produk? Enggak ada yang salah dengan produk, tapi yang pasti tujuannya berbeda ya. Kalau tadi kita juga belajar tentang goals dan juga tentang sistem, ya beruntung banget ya di 3i Networks ini ada sistemnya. Jadi justru dengan kita mulai duplikasi mengikuti sistem, itu menciptakan passive income. Tapi kalau kita jualan produk ya, kita kerja terus ya menciptakan sales-sales yang handal pastinya. Bapak Ibu mau jadi pengusaha ya, leader-leader handal dalam berbisnis atau menjadi sales yang handal. Kalau saya sih pilihnya jadi pebisnis ya. Saya lebih memilih bisnis keuangan langsung to the point, nggak pakai jual-jual produk nih Pak. Oke. Teman-teman yang sudah hadir, ada beberapa yang telat ya. Jangan lupa untuk isi absensinya sekarang sebelum nanti kita berakhir. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, Pak? Oke, ya sedikit ya. Oke, untuk closing statement saya pada sore hari ini. Oke ya, jadi bisnis ini sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Ya, jangan kita buat rumit sekali ya. Saya bisnis ini sederhana sekali. Yang terpenting Bapak Ibu mau belajar dengan leader-leader Bapak Ibu sekalian ya, karena mereka lah yang akan membimbing Bapak Ibu sekalian, mereka akan mengedukasi tentang pendidikan ya, dan mereka yang akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan sistem di BIS ini ya. Jadi kalau kita bisa katakan gagal itu bukan karena kita tidak bisa Bapak Ibu, bukan karena kita tidak beruntung, tetapi karena kita tidak melakukan apa yang sudah diajarkan oleh leader-leader Bapak Ibu sekalian. Karena sejatinya leader Bapak Ibu sekalian itu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sudah paham tentang bisnis ini, orang yang sudah mengerti tentang sistem. Tinggal Bapak Ibu melakukan saja. Ya, itu saja kuncinya, melakukan, dan melakukan. Itu saja, Bu Esther, terima kasih. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya, membuat kita semakin yakin untuk melangkah dengan pasti. Terima kasih Pak Ngurah, dan untuk sharing-nya sangat luar biasa, menginspirasi dan juga memberikan
edukasi kepada kita untuk semakin yakin dan mewujudkan impian-impian kita lewat bisnis keuangan 3i Networks ini. Dan semoga di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi untuk sharing dengan topik-topik yang menarik dan juga materi-materi yang membuka wawasan kita dalam berbisnis. Terima kasih, Pasti Crown. Pasti Crown. Ya, kita sudah mendengarkan ya 1 jam edukasi tentang bisnis keuangan versus bisnis produk, dan banyak sekali ya ternyata hal-hal yang sebetulnya kita tidak pahami. Ada yang mungkin cuma ikut-ikutan di bisnis ini, tapi hari ini kita udah mulai semakin paham. Nah, besok kita ketemu lagi Bapak Ibu di hari Rabu jam 7 malam dengan topik-topik yang berbeda sepanjang minggu ini. Jadi Bapak Ibu luangkan waktu, nanti besok kita belajar lagi di jam 7 malam bersama dengan Pak Sugiyar. Pentingnya hal-hal kecil di 3i Networks. Wah, ini kalau kita lihat kapal-kapal besar itu mereka tenggelam karena kelalaian kecil. Nah, jangan sampai justru hal-hal kecil di 3i Networks ini kita abaikan, maka kita juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang besar. Semua yang besar dimulai dari yang kecil. Jadi besok kita belajar di sharing online dan juga BOP di 5 Oktober 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hadir dan kita dengarkan sharing bersama, dan kemudian jadwal rutin kita tidak ada nasional. Artinya sepanjang minggu ini kita full ya, padat belajar dan yang ada untuk belajar. Baik, terima kasih, jangan lupa untuk isi absensi, dan saya Esther mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas kembali, sampai ketemu. Pasti Crown.